Sesungguhnya tidak akan ada pengorbanan yang paling besar kecuali pengorbanan yang berasal dari Tuhan. Kita mau sama-sama menyiapkan setiap hati kita. Kita mau merasakan cinta Tuhan di dalam setiap hidup kita.
jaga setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami tetap tulus hati dan kami menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Saya mohon dengan kasih untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama keluar dari tempat duduk kita akan tidak yang merasa satu rumah, kita tidak boleh tetap ada duduk di sebelahnya. Kita harus keluar dari tempat duduk sekarang, ya. Sekali-sekali kita mau belajar keluar dari zona nyaman, kita mau berada di dekat orang-orang yang berkebutuhan, yang pernah ada di sekitar kita. Yuk, saya ajak Bapak Ibu untuk bisa keluar dari tempat duduknya. Kita akan cari tukar posisi, ya. Yang merasa satu rumah tidak boleh ada di duduk sebelahnya, bersampingan tidak boleh, ya. Silakan. Bisa belajar. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan Yesus ada di tempat ini? Amin. Siapa yang di sini merasakan kalau gereja ini sebagai rumah kita? Silakan angkat tangannya. Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan sedikit dialog gereja kita pada pagi hari ini. Ketika nanti saya teriak, "Give me IMTC," nanti Bapak Ibu bisa bilang, "My group." Nah, silakan terima saya sebentar ya. My group, my church, my family. Lagi-lagi. Give me IMTC, my group, my church, my family. Amin. Kita sama-sama siapkan basic kita. Kita mau mendengarkan basic kita.
Terima kasih untuk rekan-rekan SPRP. Selanjutnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau sama-sama merenungkan surga firman Tuhan. Kita mengatakan doa ketika Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap pengorbanan yang Tuhan kasih.
berkatalah kepada kami, sehingga hidup kami semakin memanfaatkan akan kasih setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita masuk di dalam minggu sengsara Tuhan. Jumat nanti kita sudah masuk di dalam Jumat Agung, dan minggu depan kita sudah ibadah Paskah, ibadah kemenangan. Nah, hari ini kita akan belajar menyalibkan kedagingan. Saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya terlebih dahulu, lalu ayat yang ganjil Bapak Ibu. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menahan hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hurmat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nats kita ada di dalam ayat yang ke-24, 2-3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, kalau hari ini saya tanya, saya percaya tidak ada yang baru kemarin terima Tuhan Yesus. Betul ya? Sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang lahir sudah langsung jadi Kristen. Nah, kita akan belajar hari ini tentang menyalibkan kedagingan, Bapak Ibu. Di dalam nats kita tadi Galatia 5 ayat 24, kita melihat kemerdekaan secara itu karena anugerah melalui karya penebusan Kristus. Jadi kita ini Bapak Ibu merdeka secara roh. Itu karena apa Bapak Ibu? Anugerah. Kristus sudah mati, ya, menebus dosa-dosa kita, dan kita diberi hak menjadi anak Allah. Itu anugerah. Roh kita ini sudah dikembalikan. Ingat, waktu manusia diciptakan, diambil dari apa? Debu tanah. Lalu dihembusi nafas, roh Allah. Artinya waktu kita dosa, Yesus mati, roh Allah itu dipulihkan. Kehidupan kita dipulihkan. Tetapi ada kedagingan yang harus bagian kita yang apa? Memulihkan. Kita melihat natur kedagingan telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 20. Perhatikan. Di sana dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu, ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Sudah ketemu? Yuk 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak
Hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi siapa? Kristus. Ya, kita hidup di dalam daging, bukan kita. Makanya berapa waktu kemarin, bulan kemarin kita belajar, ya, kita harus mempersembahkan apa? Tubuh kita. Lah kita melihat sekarang di sini, natur kedagingan telah disalibkan, dan kita melihat kemudian kelahiran baru akan menghasilkan apa, Bapak Ibu? Buah roh berupa kasih, sukacita, dan seterusnya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah kita ini terima anugerah, tetapi iman Kristen tidak berhenti. Iman Kristen harus terus apa, Bapak Ibu? Bertumbuh, tidak stagnan, pembaharuan terus. Kadang ada orang yang bilang gini, sekali percaya kepada Yesus masuk ke surga. Tetapi ingat, iman kita harus apa? Berjalan. Kalau kita, saya kasih contoh, kalau Anda nanam pohon mangga, Anda mengharapkan apa, Bapak Ibu? Mangga atau durian? Dari buahnya kita tahu itu pohon apa, betul ya? Dari buahnya kita tahu. Kenapa? Karena kemarin itu Bu Mary minta gini, Pak, tolong ambilkan daun sirsa di depan. Karena saya tidak pernah melihat di depan rumah ada buah sirsa. Ya saya tanya sama Bu Mary, yang mana? Gitu kan? Kecuali Bu Mary bilang, Pak, ambilkan blimbing pulau, saya ngerti. Karena dia mesti terus apa? Berbuah. Karena tidak ada buahnya, saya nggak ngerti ini pohon ini daunnya mana, ya kan? Nah, dari buahnya kita ngerti. Kalau hari ini Anda ngaku anak Tuhan, bagaimana dengan buah-buah kita? Kenapa kita tidak pernah menghasilkan buah? Kuncinya satu, katakan dengan saya. Karena saya belum menyalibkan kedagingan. Ya, kita melihat Bapak Ibu. Namun pertobatan atau penyaliban kedagingan itu sebuah proses yang membutuhkan tindakan aktif dari kita. Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah kasih jalan, tapi sekarang tergantung Anda dan saya mau nggak untuk bergerak, mau nggak untuk kita ini menjalani proses iman kita, mau nggak kita ini benar-benar menyangkal diri kita. Ya, bagaimanakah langkah-langkah orang percaya dalam menyalibkan kedagingan? Bapak Ibu, kemarin di grup WA beberapa hamba Tuhan ramai, ya. Bahkan saya ada grup dari misi bangsa-bangsa dari luar negeri banyak juga. Justru pertama saya baca itu dari teman yang dari Amerika, karena kodenya plus 61. Kalau kita kan 62, plus 1 itu Amerika. Nah, dia tanya, benar gak dia ngupload sebuah video? Benar gak ini teman-teman yang di Banyumas? Bapak ini hamba Tuhan. Ya kan? Saya abaikan. Lalu di grup apa? BPD, GBI, hamba Tuhan GBI Jawa Tengah, DI juga ngupload hal yang sama. Jadi di situ ada video seorang hamba Tuhan katanya, di situ disebutkan namanya pekerjaan pendeta. Ya, dia udah meninggalkan iman dia, ngikut agama lain. Lalu teman-teman yang dari Banyumas cerita, kenapa dia bisa seperti itu? Karena ternyata menikah lagi, terus dikeluarkan dari gereja. Iya kan? Jadi pendeta pun tidak jaminan untuk bisa membangun manusia roh. Saya pun tidak menjamin kalau saya bisa membangun manusia roh terus. Kalau tidak terus tadi proses penyalipan ini terus menerus. Ya, saya punya teman dia bilang saya jatuhnya di hal keuangan. Dia teman satu angkatan dia. Dan begitu lulus hari ini saya melihat dia juga jatuh di dalam hal keuangan. Mungkin kita hari ini tidak jatuh di dalam lawan jenis. Mungkin hari ini kita bisa jatuh di dalam hal
keuangan. Mungkin kita tidak jatuh dengan lawan jenis, tidak jatuh dengan hal keuangan, tapi mungkin ada hal yang lain yang bisa membuat Anda dan saya bisa jatuh. Itu semua butuh yang namanya apa Bapak Ibu? Proses yang aktif. Itu harus terus dikikis. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, tidak lagi hidup menurut daging. Ayat 19, 21, 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian dia tidak akan. Kita melihat Bapak Ibu, ya, ini proses. Dari kesemuanya ini ada nggak satu aja? Paulus bilang, kalau ada engkau nggak layak untuk mendapatkan kerajaan Allah. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan itu apa tuh Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Hari ini kan ramai di sosial media. Ada seorang komika, pelawak yang membeli konten apa? Pornografi. Lah itu percabulan. Ya. Karena mereka tidak terikat di dalam sebuah pernikahan, itu cabul. Tapi kalau salah satu sudah menikah lalu terjadi perselingkuhan, itu namanya perzinahan. Paham ya? Cabul itu apa? Orang yang melakukan tindakan asusila tetapi sama-sama belum menikah, itu cabul. Tapi kalau sudah menikah salah satunya lalu mereka melakukan tindakan asusila, itu artinya perzinahan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat kecemaran, hawa nafsu. Nah, kita melihat di sini kecemaran, hawa nafsu. Anak-anak muda bagaimana? Waktu engkau sendirian di kamar, tidak ada yang ngerti apa yang kau buka. Kau bisa cemar, buka segala sesuatu tanpa disadari. Ya kan? Kita bisa buka situs porno nggak kira-kira? Bisa nyemarin pikiran kita, sehingga akhirnya timbul hawa nafsu di situ. Lalu di sini penyembahan apa? Berhala. Saya nggak bahas, kemarin yang ikut Zoom ini sudah apa? Sudah paham. Ya, Jumat nanti kita akan belajar. Dua Jumat lagi kita akan belajar diagnosa apa? Berhala. Sihir, perseteruan. Sihir. Ya, sihir itu apa? Mantra-mantra guna-guna. Kemarin nggak tahu di daerah mana-mana ada orang yang perutnya kemasukan apa? Gelas di dalam perut, ya kan? Tapi dokter meragukan kalau itu ilmu santet. Karena apa? Karena maaf itu dekat dengan tubuh. Kemungkinan dimasukkan. Ya, jadi hati-hati. Kita lihat di situ. Ya, sihir, perseteruan, perselisihan. Perselisihan nggak usah dibahas, kita ngerti. Iri hati ngerti ya. Nah, kita roh pemecah, pemfitnah, kedengkian, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Lah kalau ini ada satu aja, Paulus bilang kita nggak layak. Makanya tadi saya bilang, mungkin kita nggak satu dengan lawan jenis, kita nggak satu dalam hal keuangan, tapi bisa nggak kita jatuh di dalam kemampuan? Bisa nggak kita jatuh di pesta pora? Bisa nggak kita jatuh di iri sendiri, iri hati, amarah, lalu egois mementingkan diri kita sendiri? Nah, kalau ini masih ada Bapak Ibu, kita ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya langkah pertama membangun manusia roh, menyalibkan kedagingan adalah tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Masing-masing Anda dan saya ngerti kedagingan apa yang kuat dalam hidup Anda dan saya. Kekristenan itu kehidupan yang diubahkan menjadi manusia baru. Terus progres, terus supaya menjadi seperti
Yesus. Sehingga dalam satu titik kita sudah tidak menginginkan apa-apa. Kita hanya menginginkan Tuhan Yesus. Di sini Paulus dalam konteks ini menyindir perilaku ajaran sesat dari kelompok Yudaisme yang membanggakan aktivitas keagamaannya tanpa disertai dengan pembaruan hidup. Kita bisa aktif, kelihatan rohani, pelayanannya hebat. Makanya kemarin ada yang tanya ini, Jonathan kalau ya salah. Ini buat Jonathan. Jonathan tanya, melayani itu bisa nggak jadi berhala? Bisa. Saya pernah ketemu dengan teman gembala kita. Dia cerita kalau di gerejanya yang melayani seperti ini Bapak Ibu, itu dapat berkat kasih. Dan senang kalau dijadwal banyak. Ya, ibadahnya 3 kali, kalau bisa 3 kali apa Bapak Ibu? Tugas. Kalau saya ngerti di tempatku itu ketika jadwalnya malah juga dulu. Jujur, betul ya Bapak Ibu? Benar kan? Di tempat kita tak jadwalnya kita kebaktian 3 kali, kira-kira judul berapa? Tapi yang sana kok mau? Kenapa pertanyaan ya, tapi teman saya bilang itu yang setiap minggu pelayanan bisa 3 kali, pundi-pundi rupiahnya besar. Makanya kita harus nyadari pelayanan itu, dengar baik-baik, kita tidak ngambil, tapi pelayanan itu harus apa? Memberi. Pelayanan itu berkorban. Kalau kita pelayanan ngambil, udah jadi berhala. Kenapa? Waktu kau berdiri kau ngambil, bukan Tuhan yang dituju supaya Anda melihat kekaguman saya. Maka engkau ngambil kemuliaanku. Betul kan? Engkau harusnya memberi. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Itu prinsip di dalam pelayanan. Supaya kita tidak jadi berhala. Ini yang Paulus kritik Kristen KTP terhadap orang Yahudi. Keagamaan mereka hebat gak? Hebat. Nampak nyata gak kalau mereka orang saleh? Nampak nyata. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka apa? Kamu itu seperti kuburan yang dilapur apa? Putih. Tapi di dalamnya tulang lunak. Nah, kita ngerti hari ini. Supaya kedagingan itu tidak ada, kita belajar hari ini. Waktu engkau diomongin di belakang, engkau masih marah enggak? Kalau engkau masih marah, artinya kedaginganmu masih apa? Kuat. Engkau sedang egois tadi di sini. Tidak. Mementingkan diri sendiri. Maka engkau tidak akan pernah mematikan kedagingan. Tidak pernah. Dengar baik-baik. Wong engkau di belakang diomongin, berarti engkau lebih hebat. Harusnya engkau bilang gitu. Makanya Bapak Ibu, saya sama Bu Mary punya prinsip, kalau toh kita nggak punya gedung gereja, ada yang ngambil Bapak Ibu, saya sama Bu Mary berbeda. Tenang, kita kalau toh nanti kita nggak bisa sewa tempat ini, ya saya tenang aja Bu. Berarti Tuhan punya rencana. Udah gitu aja. Kenapa kita ngotot Bapak Ibu? Ya kan? Kadang kita itu ngotot karena apa dong? Karena gengsi. Betul kan? Ngotot, harus punya gedung gereja. Yang punya gedung gereja juga bingung lebih. Ya kan? Saya kemarin Bu Mary cerita, saya kaget. Gereja ini termasuk besar, secara finansial besar. Berapa kali saya pernah di gereja ini ikut seminar, JVS juga berapa kali pinjam gedung gereja ini, nyewa di satu tempat. Hari ini udah pindah sinode dengan semangat dan dibaptis ulang semua. Bisa kan hari ini lalu Anda saya bawa, ya kan Bapak Ibu? Udahlah kita nggak usah hub family nah. Di samping ya cantik harus cantik. Cantik itu ada gereja. Yuk kita gabung di situ. Saya dapat uangnya, saya nggak memikirkan pengembalaan Anda.
Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Bu Mary ini ngerti Bapak Ibu. Saya ditawarin gereja Bapak Ibu. Mau nggak gantian? Kalau pagi mereka, sore kita, atau kita pagi, mereka sore. Sehingga Tuhan maunya kita harus merdekakan hal itu. Ya kan? Bukan sebuah kebanggaan buat saya kalau jumlah jemaatnya apa Bapak Ibu besar. Saya hanya bilang Tuhan sesuai dengan kapasitas saya. Itu yang saya mau. Jumlah besar bisa jadi sombong nggak kira-kira? Makanya kita harus jangan banggakan aktivitas keagamaan kita. Percuma Bapak Ibu. Sehingga kalau Kristus hidup di dalam diri, engkau harus apa? Bangga. Ya. Yang kedua, hidup dipimpin Roh. 2, 3. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya kan? Yuk hidup dipimpin oleh Roh. Kita belajar hari ini. Semalam di anak saya bilang, gereja kita dipimpin oleh visi dan misi. Visinya apa? Dimuridkan menjadi keluarga Allah. Dimuridkannya bagaimana? Ya kita harus masuk di dalam pemuritan. Peace is my life. Ya kan? Itu kepanjangannya kan house of peace. Peace itu punya pengertian penginjilan. Nah ini kelemahan gereja kita. Kita tidak pernah penginjilan. Kita nggak pernah memenangkan jiwa. Nah ini yang harusnya kita ubah. Entaskan pemimpin, cari yang sakit. Nah, kita belajar edukasi pendidikan. Kita belajar setiap Jumat kita masuk di dalam Zoom. Ya, kita belajar hidupin visi dan misi gereja kita. Sehingga kita akan belajar hidup kita berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Gampang. Ya kan? Saya harus kembali ke Alkitab. Pak ini ada khotbah mesti cukup baca Alkitab. Memang ini patronnya kok Bapak Ibu. Ya kan? Ini kan surat cintanya Tuhan Yesus. Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Nah kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah renungkan, ya bagaimana kita ngerti artinya Tuhan? Bagaimana Anda ngerti hidup dipimpin oleh Roh kalau Anda nggak pernah baca Alkitab? Dengar baik-baik ya Bapak Ibu. Kadang kita ini sebagai jemaat lapar. Aku pengen Tuhan bicara dengan saya secara audible. Aku pengen lihat Tuhan. Saya tanya, orang yang paling tulus, orang yang paling baik di muka bumi itu siapa? Musa. Sebelum dan sesudah Musa nggak ada. Pertanyaan saya, Musa itu pernah nggak ketemu dengan Tuhan langsung ketemu muka? Nah kok Anda mau? Paulus ketemu aja buta. Kadang kita ini rata-rata Bapak Ibu, aku pengen ketemu dengan Tuhan. Tuhan itu kemuliaannya luar biasa. Musa orang yang dipilih Tuhan langsung loh Bapak Ibu. Sampai Musa bilang, Tuhan aku pengen lihat engkau. Boleh. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap melindungi Musa. Tuhan Musa ditaruh di cekungan sebuah bukit, Tuhan lewat. Musa melihat kemuliaannya. Itu pun setelah Musa turun, wajahnya juga apa? Bersinar. Sampai harus ditutupi. Karena Israel, umat Israel takut. Waktu Saulus ketemu dengan Tuhan, bisa lihat gak dia? Sinar kemuliaan Tuhan membutakan Saulus sampai tidak. Kadang kita ini, kalau kita ngerti baca Alkitab, kita belajar Tuhan, boleh nggak? Tanya sama Tuhan. Kadang kalau kita berdoa, kehendak kita jadi atas Tuhan, bukan kehendak Tuhan jadi atas kita.
Kita belajar ini. Waktu kita dipimpin oleh Roh, jangan seperti itu. Belajar. Waktu membaca Alkitab, kau dengarkan firman seperti ini. Orang tua berbicara bisa dipakai Tuhan untuk memimpin engkau, menyertai engkau. Ya, lihat. Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus hidup dalam pimpinan Roh. Hidup dipimpin Roh merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk apa? Menaklukkan sifat bedah ini. Hidup dipimpin oleh Roh. Siap nggak? Harus siap. Kenapa? Di dunia kerja di luar sana berbahaya nggak? Bahaya. Nah, kalau Anda tidak pernah dibekali, Anda tidak pernah mengerti hatinya Tuhan di dalam Alkitab, maka hidup Anda juga akan serang. Hidup orang Jawa bilang sekenade, tidak mikir macam-macam. Yang penting hati senang, ya wis, orang lain tidak peduli. Pilihan atas hal-hal tersebut ada di dalam kita. Apakah kita mau hidup menurut kehendak daging atau hidup dipimpin oleh Roh? Ya kan? Siap nggak Anda dipimpin oleh Roh? Itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Ya kan? Kalau Anda siap, kuncinya satu. Poin yang pertama, matikan apa? Kedagingan. Maka Anda pasti hidupnya akan dipimpin oleh Roh. Waktu hidup Anda dipimpin oleh Roh, Anda akan mempermuliakan Tuhan. Matikan dulu kedagingan, maka Anda baru bisa dipimpin oleh Roh. Waktu Anda bisa dipimpin oleh Roh, yang ketiga, hidup Anda pasti menghasilkan 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Enggak ada. Saya tanya, ada enggak? Ini, Anda sukacita, ada orang yang larang Anda sukacita? Nah, sukacita itu kan hak dasar ini. Ya. Kalau kita bisa menyalipkan kedagingan di poin 1, hidup kita dipimpin Roh, maka hasilnya ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan Anda miliki. Ini yang sering disebut Bapak Ibu buah Roh. Setiap perjuangan selalu ada indikator keberhasilan. Ya kan? Anda berjuang, ada indikatornya enggak? Nggak usah jauh-jauh. Kalau motor Anda masih normal, ya, isi bensin, nanti ditutup, Anda nyalain, indikatornya naik nggak kira-kira? Naik kan? Sesuai dengan Anda belinya. Ya kan? Saya ngerti, kalau saya Mio paling enggak ini 2 liter, ini penuh tadi. Saya isi 18.000, 2 liter sekian, penuh indikatornya. Ya kan? Pernah saya beli 18.000, tidak penuh Bapak Ibu. Turun ke sini, aduh, saya ngerti. Oh tadi berarti apa? Masih apa? Curang, tidak benar-benar apa? Penuh 2 liter. Karena saya nggak perhatikan di apa? Di meteran itu. Itu indikatornya. Nah, kalau hidup Anda hidup sudah mematikan kedagingan, hidup dipimpin oleh Roh, pasti ada indikatornya kan Bapak Ibu. Nah, indikatornya itu dalam konteks hidup menyalipkan kedagingan juga ada indikator keberhasilan, yaitu apa Bapak Ibu? Menghasilkan buah Roh Kudus. Target dari karya Roh Kudus adalah keserupaan dengan gambar Kristus, karena 9 buah itu merupakan cerminan dari karakter Kristus. Targetnya Anda menjadi seperti Yesus. Pertanyaan saya, kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, ini kan minggu sengsara. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dipeluk-pelukannya, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ya kan? Diberkati. Pohon palm semua digelar. Yesus masuk dengan naik apa? Keledai. Benar.
Waktu Tuhan Yesus disalib, pertanyaan saya, orang yang nyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem gimana? Lari semuanya dulu. Apakah selalu Tuhan Yesus ngomong gini, orang yang nyambut aku kok nggak bela aku ya? Gimana mereka? Enggak. Bahkan waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani ditangkap, lalu Petrus marah-marah. Ini kan kadang kita ini kan suka pengen bela Tuhan. Tuhan kok ditangkap? Petrus marah nggak? Marah. Ambil pedang. Keringannya siapa yang kepotong? Mau. Tuhan marah nggak sama Petrus? Marah. Tuhan negur Petrus. Tuhan nggak usah dibela. Ya, nggak usah bikin kelompok-kelompok pembela Tuhan. Karena dia hidup, pasti dia akan bisa mengatasinya. Betul kan? Nggak usah dibela dia, karena dia Tuhan. Dibetulin nggak itu telinga Malkus? Dibetul. Waktu Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, Yesus kan mau masuk ke Yerusalem. Saya tanya, Petrus bela nggak itu? Jangan. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah membaik. Hati-hati gitu. Artinya kita harus ngerti. Bagaimana kita bisa ngerti hatinya Tuhan kalau kita nggak pernah membangun hubungan intim dengan Tuhan? Bagaimana kita ngerti kehendaknya Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana Bapak? Bahkan dengan jelas Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti. Matius pasal 4. Nah, hari ini kita mulai, kita akan masuk di dalam doa puasa. Mulai kemarin kan. Tujuannya untuk mematikan kedagingan kita. Coba saya minta tulis yang pede. Sudah doa puasa. Yuk kita belajar hari ini. Supaya apa? Kita masuk di dalam doa puasa bareng-bareng. Mulai besok kita sudah bentuk kelompok-kelompok. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun manusia roh kita. Bulan Mei adalah bulan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kita masuk di dalam pencurahan Roh Kudus dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Dan kita mulai dari kemarin dan hari ini kita masuk di dalam puasa. Bisa? Sebentar, ya, siapkan dulu. Bagi Bapak Ibu yang paling atas, karena di dalam setiap kelompok ada 3 orang. Yang paling atas adalah ketuanya. Ketuanya nanti itu yang akan mengarahkan. Kita puasa dari jam 8 malam sampai jam 4 siang. Ya. Tapi sebelum jam 8 atau antara jam 8 sampai jam 2 siang terserah. Nanti kita akan video call. Kita akan video call untuk apa? Untuk doa bareng-bareng. Setiap hari ada. Perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu. Pokok doa kita ada 6 di sini. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kesatuan hati jemaat dalam menghidupi visi misi gereja. Penginjilan, jemaat dibangkitkan berani untuk bersaksi. Pertumbuhan iman jemaat, ibadah raya yang antusias dan membangkitkan iman. Program-program kegiatan gereja, bangsa dan negara. Nggak usah bicara tentang antikris kedatangan Tuhan, nggak usah. Nanti Anda bingung, ya. Naikkan. Nah, perhatikan sekarang. Ini tanggal 11 berarti besok saya dispa Pak Supri. Ya. Malam nanti saya akan hubungi mereka. Saya ajak mereka untuk doa dengan pokok-pokok doa tadi. Lalu tanggal 12 Pak Albert. Nah, ini pendoa cabang dengan tim CSI. Siapa aja yang CSI di sini? Nah, saya ngertinya hari ini Bu Yunani, ya Bu Yunani hari Rabu, besok kosong. Gitu kan? Lalu
saudara ya, bukan bapak ya. Sudah bapak belum? Nah, jadi itu ya, Pak Imam. Ya, mau nggak? Ya. Pak Sugiarto, Aldo, Bima, Bu Esther, Bu Yerni, Tasya, Bu Alba, Bu Harti, Elsa, Bu Ruth, Eliska, Bu Yunani, Bu Mary, Bu Yuni, Wahyuni, pendoa cabang multimedia, Ibu Is. Nanti kita bagikan. Turunkan lagi sedikit. Pokok doanya apa? Perhatikan. Ini nanti turun. Nah, pokok doanya itu. Ya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa kita banyak fokus kepada doa-doa untuk jemaat? Kemarin tim pemuji-pemusik dan multimedia kita mengatakan misi. Apa sih yang jadi kekuatan gereja kita? Apa sih yang jadi kelemahan gereja kita? Lah itu yang akhirnya jadi pokok-pokok doa. Kekuatan kita bersyukur kita punya banyak kekuatan. Tapi di satu sisi kita juga punya kelemahan. Dan kelemahan ini yang kita akan bawa di dalam doa. Salah satunya ini kesatuan, penginjilan, pertumbuhan iman. Nah itu yang harus kita bawa dalam doa. Ancamannya apa? Ancamannya kalau kita nggak punya gedung gereja, buat saya secara pribadi itu bukan ancaman. Ya kan Bapak Ibu, kita benar-benar mau bangun gedung gereja, besok Tuhan datang kan ya percuma juga. Ya kan? Yang penting kita tanya sama Tuhan, Tuhan Bopeno ini boleh punya gereja atau tidak? Gitu aja. Kalau Tuhan izinkan kita punya, ya kan? Bahkan kalau ada yang mau menikah, saya sama Bu Mary sudah punya planning kok Bapak Ibu. Saya sudah ketemu kok dengan gembala-gembala. Oh nggak masalah. Sudah ada. Makanya saya tenang aja Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah lihat saya bingung, nah itu yang tanda tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tenang melihat saya nggak punya gereja. Tenang Bapak Ibu. Saya sudah nggak bingung. Kemarin ketemu dengan gembala-gembala, Pak gerejanya saya cerita apa aja. Nggak masalah. Ya, dengar ya, itu bukan ancaman. Tetapi ancaman yang paling mendasar adalah kesatuan jemaat. Itu yang dari poin-poin itu artinya bisa kita simpulkan. Nah nanti hari Rabu pertemuan CKSI yang akan isi, pendoa yang akan isi, sama DSM. DSM itu guru sekolah minggu. Ya, jadi kita melihat Bapak Ibu, yuk kita matikan kepentingan kita. Supaya apa? Kita membangun manusia roh. Tahun ini kita benar-benar dimerdekakan. Sehingga kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.
Masihkah ada yang kau inginkan hari ini? Biarkan hanya Yesus yang kau inginkan hari ini. Matikan kedagingan bagi hidup. Kalau hari ini masih ada kedagingan, lepas. Akui di hadapan Tuhan. Apa yang menghambat engkau untuk mempermuliakan Tuhan? Apa yang menghambat engkau untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Akui itu di hadapan Tuhan. Kedagingan, keduniawian, akui itu di hadapan Tuhan. Kami minta ampun hari ini Tuhan. Biarkan hari ini kami melihat kemuliaan. Biarkan hari ini kami melihat kasih. Segala keangkuhan, segala keinginan kami, segala keinginan dunia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan hari ini kami hanya melihat kasih. Biarkan hari ini kami bisa berkata suka-sukamu Tuhan atas hidup kami. Karena ini bukan kami, tetapi hidup yang kami hidupi di dalam daging ini adalah hidup untuk Kristus. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Saya mohon dengan kasih untuk saudari yang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memperlengkapi ibadah kami dengan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Kau berkati pengelola yang ada Tuhan. Kiranya dapat mengelola persembahan kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu dan rancangan-Mu pada gereja kami Tuhan. Kau berkati persembahan kami Tuhan supaya dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tebus dosaku
Angkat hatimu, pandanglah Tuhan. Sekarang hamba-Mu mengutus sidang jemaat-Mu untuk pulang ke ladang usaha, keluarga, rumah tangga, ke pekerjaan, ke pendidikan. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan. Engkau telah ditetapkan jadi kepala, bukan jadi ikon. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depan musuh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi kau akan meminta raja-raja. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awal kemudian. Haleluya. Thank you.